Hai teman-teman, kembali lagi channel YouTube aku, Ningdiah SP. Nah, kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang materi fisika. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata materi fisika itu tidak akan pernah lepas loh dari kehidupan sehari-hari kita. Aplikasi ilmu fisika itu di semua bidang ada, baik IPA maupun IPS. Bahkan, fakta yang paling menarik itu, sesimpel kita membuka pintu aja, kita butuh fisika. Pintu itu kan diam ya, biar dia bisa kebuka, pintunya harus bergerak. Berarti kita harus melakukan sesuatu ke pintu itu, biar dia bergerak. Sebenarnya tinggal diputar aja sih gagangnya, terus didorong, terus kebuka deh. Ya bener sih. Tapi coba kalau saya tanya, kenapa gagang pintu itu dipasangnya di ujung pintu? Kenapa kok gak di tengah-tengahnya? Nah, biar jawaban kalian terlihat keren, pantengin terus video ini ya. Ketika pintu mau terbuka atau tertutup, maka kita harus mendorong atau menarik pintu itu. Sehingga pintu akan berputar mengikuti engselnya. Artinya, ketika kita memberi gaya pada pintu, sehingga pintu itu berputar, maka inilah yang dinamakan dengan torsi. Dapat dikatakan bahwa torsi itu merupakan besaran yang apabila diberikan kepada sebuah benda, maka benda itu akan berotasi atau berputar. Sama seperti yang lain, torsi juga bisa dihitung loh. Tapi besaran apa ya yang mempengaruhi besarnya torsi? Misal nih, kamu ingin membuka pintu. Semakin kencang kamu mendorong pintunya, maka semakin besar torsinya, dan semakin besar pula pintu kebukanya. Jadi, yang pertama mempengaruhi torsi itu adalah besarnya gaya, atau disimbolkan dengan F. Semakin besar gaya, maka akan semakin besar pula torsinya. Besaran lain yang mempengaruhi besarnya torsi adalah jarak antara gaya dan pusat rotasi, atau kita sebut dengan lengan torsi. Disimbolkan dengan L. Ternyata semakin besar jarak atau lengan torsi, maka akan semakin besar pula torsinya, yang artinya semakin mudah benda untuk berotasi. Kalau kamu coba buka pintu yang gagangnya di tengah dengan besar gaya yang sama, pintu akan lebih susah kebuka kan? Jadi itulah alasan kenapa gagang pintu itu selalu dipasang di ujung pintu, biar kamu gak butuh kerja keras untuk buka pintunya. Cobain deh, dorong pintu di ujung pintu sama di dekat porosnya. Mana yang lebih kerasa lebih berat? Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Kalau kamu dorong pintunya sejajar dengan pintu, jelas pintunya tidak akan bergerak. Nah, gaya yang membuat pintu bergerak adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan torsi, atau membentuk sudut 90 derajat dengan torsi. Dapat disimpulkan bahwa torsi itu merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berputar. Dirumuskan dengan torsi sama dengan F dikalikan L, di mana F itu adalah gaya tegak lurus dikalikan dengan panjang lengan torsi. Bagaimana kalau gayanya miring atau membentuk sudut tertentu?
maka kamu harus cari dulu gaya yang tegak lurus terhadap lengannya dengan memakai sedikit trigonometri. Dengan mengalihkan gaya yang diberikan atau F sama besar sudut yang terbentuk atau theta. Jadi, besar gaya untuk sumbu Y kita bisa hitung dengan F dikali sin theta. Dan untuk sumbu X dihitung dengan F dikali cos theta. Sama kayak gaya pada umumnya, torsi juga mempunyai arah. Bedanya, arah torsi ini cuma ada dua, searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah ini dibedain dengan memberikan tanda, di mana kalau tandanya positif, maka artinya berlawanan arah jarum jam. Kalau tandanya negatif, artinya searah arah jarum jam. Lalu bagaimana sih cara menentukan arah torsi? Kamu tinggal putar arahnya ke sumbu rotasi yang membentuk sudut terkecil. Misalnya, kamu punya gaya seperti ini. Maka arahnya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Karena kenapa? Karena sudut yang dibentuk kalau kamu putar gayanya ke kiri lebih kecil daripada saat kamu putar gayanya ke kanan. Untuk lebih pahamnya, kita ke contoh soal. Tiga buah gaya bekerja pada batang AD yang memiliki panjang 80 cm dan massa 2 kg seperti pada gambar. Hitunglah resultan momen gaya pada pusat massa batang tersebut di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Bagaimana cara jawabnya? Perhatikan. Ada sebuah batang. Di soal ini, yang ditanyakan adalah berapa torsi jika ada di tengah-tengah porosnya. Maka kita gambarkan. Porosnya adalah di tengah-tengah seperti ini. Sebelum itu, kita harus mengidentifikasi dulu semua gaya yang bekerja pada batang ini. Ada F1, ada F2, ada F3, dan jangan lupa juga ada W atau beratnya papan ini sebesar W sama dengan M dikalikan G. Nah, setelah semua gayanya teridentifikasi, maka sekarang kita tentukan lengan gayanya dari gaya menuju ke porosnya. Untuk F1, panjang lengan gayanya adalah 40 cm atau setengah dari panjang batangnya. Untuk F2, panjang lengan torsinya adalah 25 cm. Dan untuk F3, panjang lengan torsinya adalah 35 cm. Untuk F3 dapat dilihat bahwa membentuk sudut 37 derajat dari papan, sehingga kita harus memproyeksikannya dulu sampai ketemu gaya yang tegak lurus dengan batang ini. Dapat dilihat bahwa setelah diproyeksikan, yang tegak lurus adalah F3 sin 37 derajat, sehingga yang kita pakai adalah F3 sin 37 derajat. Nah, setelah semuanya selesai, kita tinggal mengidentifikasi atau menghitungnya. Pertanyaannya adalah berapa total torsinya? Sehingga di sini kita jumlahkan semua torsi yang ada. Torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi W. Setelah itu, torsi adalah besarnya gaya dikalikan lengan atau F dikalikan R.
ada yang melambangkan R, ada yang melambangkan L ya, terserah. Nah, di sini untuk yang F1 arahnya adalah arah jarum jam, arahnya ke sini. Sehingga tandanya adalah negatif. Negatif F1 dikalikan R1. Untuk yang F2, dia itu arahnya ke sini. Sehingga arahnya berlawanan arah jarum jam. Tandanya adalah positif. Ditambah F2 dikalikan R2. Untuk F3, dia itu arahnya ke sini atau berlawanan arah jarum jam. Tandanya adalah positif. Positif F3 sin 30 derajat dikalikan R3 dan seterusnya. Lalu setelah itu tinggal masukkan angka-angkanya yang tertera dan ketemulah torsinya sebesar positif 2 nanometer. Dapat diartikan bahwa torsi ini bernilai positif, berarti bendanya berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk soal yang kedua, kalian bisa jadikan sebagai latihan soal di rumah ya. Ini adalah soalnya. 3 buah gaya bekerja pada persegi dengan panjang sisi 20 cm, seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan besar dan arah torsinya pada pusat batang persegi tersebut dengan gambar yang seperti ini. Nanti jawaban akhirnya torsinya adalah sebesar negatif 0,5 nanometer. Jadi kalian harus menyesuaikan jawaban kalian dengan torsi ini. Kalau sudah sesuai dengan ini, berarti jawaban kalian benar. Kalau tidak sesuai, berarti ada yang salah, entah itu arahnya atau cara menghitungnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Sampai ketemu di video berikutnya.